Sementara itu, Ramapati terus berjalan menyusuri hutan belantara dalam keadaan yang makin memprihatinkan. Pohon yang rindang ini cukup menyejukkan, tapi dia tidak akan pernah tahu di mana istriku berada. Sedang aku tersesat semakin jauh. Hutan belantara ini telah menyesatkan sang Ramapati. Aku ingin segera dunia ini segera dijungkir balikan saja. Tapi, Neng, aku harus selalu bersamamu. Kau yang selalu memberiku peringatan kalau aku lupa. Tapi aku tidak mau mendengar kata-katamu. Kakang Ramapati, menurut ajaran para suci, menurut wejangan leluhur yang pernah mendalami hakikat hidup, orang hidup tidak akan pernah keluar dari ladang karmanya masing-masing. Setiap tarikan nafas kita adalah karma. Setiap gerakan tubuh kita adalah hukum pikiran manusia. Nyai, apakah dalam keadaan seperti ini aku harus menyadari apa itu karma? Aku tidak ingin lagi kau mengucapkan kata-kata itu lagi. Yang kuharap darimu sekarang ini adalah membawakan makanan untukku. Hanya itu. Aduh, aku lapar sekali, Nyai. Aku capek, Nyai. Angin terus saja menghembus ke arah dedaunan, sementara Ramapati hanya merengek-rengek mencari istrinya. Dia berharap agar istrinya tiba membawa beberapa makanan dan air minum. Kaki Ramapati terus bergerak. Ujung kakinya tiba-tiba saja menyentuh benda lunak. Dia menduga buah yang jatuh dari pohon dan hampir busuk itu masih enak dimakan. Harum sekali bau buah ini. Warnanya merah tapi hampir busuk. Tidak apa. Barangkali buah yang bau harumnya ini akan membuatku segar. Semoga saja Dewata Agung memberiku kekuatan melalui buah ini. Ampun, Gusti Ramapati. Gusti jangan memakan buah rasa mala. Buah rasa mala memang harum baunya. Namun, Gusti, buah itu beracun. Ya, buah rasa mala. Kakatang pernah mengatakan kalau buah rasa mala harum baunya, tapi bisa menyebabkan kematian sebab buah rasa mengandung racun. Buah rasa mala itu akan mencabut nyawaku. Lebih baik aku harus mencari buah yang lain saja. Lagi-lagi istriku tidak pernah memikirkan nasibku. Ternyata pohon ini cukup besar. Buahnya pun bergantungan. Iya, aku harus memanjatnya. Tapi pohonnya sangat besar. Bagaimana mungkin aku bisa memanjatnya? Bisa-bisa aku jatuh. Aku bisa sekarat dan tubuhku disantap serigala. Serigala hutan seperti nasi balapur dan kakatang. Iya, tapi akan ku coba dulu. Ramapati mencoba memanjat pohon rasa matra, namun tidak juga berhasil. Dia sering terjatuh pada saat memanjat karena pohon rasa matra terlalu besar. Akhirnya sang Ramapati terpaksa memunguti buah busuk yang berserakan di tanah. Asam, tapi lumayan juga untuk mengganjal perut. Pahit.
rasanya. Oh, isinya tertelan. Bagaimana? Saat Ramapati sedang memakan buah, biji buah rasa matra termakan juga olehnya, hingga dia menjadi sukar bernapas. Dia menangis seperti anak kecil. Sementara itu dia tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya sejak tadi diperhatikan oleh sepasang mata dari jarak yang tidak begitu jauh. Ramapati terus berusaha mengeluarkan biji buah yang tertelan. Kemudian dia pun berhasil mengeluarkan biji buah itu. Kemudian Ramapati mencoba lagi memungut buah yang lain. Namun tiba-tiba dia menjadi terkejut, sebab buah yang akan diambilnya tiba-tiba diinjak oleh seseorang. Dewa Santa. Oh, aku gembira sekali kau yang datang, Dewa Santa. Aku yakin kau membawa makanan untukku. Kali ini aku tidak membawa makanan untukmu. Kenapa, Dewa Santa? Aku benar-benar lapar. Aku butuh makanan, Dewa Santa. Buah busuk tidak pantas dimakan oleh seorang punggawa kerajaan. Dewa Santa, kata resi, orang yang sudah dalam pengetahuannya mengenai ilmu luhur, maka dia akan memakan apa saja yang jatuh dari atas selama barang itu tidak membuat dirinya celaka. Biarpun aku dari golongan Sudra, aku tahu apa yang biasa diperbuat oleh seorang resi. Baiklah kalau begitu. Tapi apakah kau tahu di mana istriku sekarang ini? Sebab aku dan istriku berpisah karena tersesat jalan. Barangkali itulah yang pantas kau jalani, Resi Kalpadruma. Itulah yang terbaik bagi dirimu. Aku tahu siapa Resi Kalpadruma. Tapi dengar, aku ingin tahu dari pengakuanmu, siapa kau ini sebenarnya? Apa pula maksudmu menyamar sebagai Resi Kalpadruma? Dewa Santa, bukankah sudah kukatakan Kalpadruma adalah sebuah harapan? Harapan tai kerbau. Aduh. Hayo, cepat katakan, siapa Resi Kalpadruma itu? Aku ingin mendengar dari pengakuanmu. Dewa Santa, mengapa kau berkata begitu kasar padaku? Orang sepertimu masih saja minta dihormati. Cepat katakan. Baiklah, Dewa Santa, aku bernama Resi Kalpadruma. Begini sejarah hidupku, Dewa Santa. Sang Ramapati segera menceritakan kepada Dewa Santa siapa sebenarnya Resi Kalpadruma. Banyak hal mengenai pribadi Kalpadruma yang diungkapkannya pada Dewa Santa. Mendengar cerita Ramapati, mata Dewa Santa berubah menjadi merah, seperti ada kekuatan jahat yang menghinggapi dirinya. Yang ada dalam penglihatan Dewa Santa sekarang ini bukanlah Ramapati, tetapi benda busuk yang menjijikkan. Ramapati, Ramapati. Dewa Santa, mengapa kau berubah? Ramapati, aku bukan lagi melihat wajah seorang Ramapati, tapi aku melihat kotoran manusia yang sudah berhari-hari dalam keadaan basah. Biarpun aku dari kaum Sudra, aku tidak mau menjadi korban. Aku tidak mau menjadi korban Ramapati. Jari-jari Dewa Santa bagaikan jari-jari setan. Tangan itu menjambak rambut Ramapati. Rambut itu kemudian jebol dalam genggaman Dewa Santa. Ramapati, jangan lari. Kemanapun kau lari, akan kukejar kau. Kau tidak akan pernah bisa lari dari hadapanku, Ramapati. Barangkali nasibmu akan berakhir di tangan seorang Sudra. Aku adalah Kaula Majapahit yang pernah kau hianati dengan janji-janji muluk. Bukan aku saja, melainkan dari sekian ribu Kaula Majapahit telah kau jajali kata-kata manis. Tapi di balik itu, apa kenyataannya sekarang? Barangkali nasibmu memang harus mampus dari tangan seorang Sudra. Ya ampun,
Ampun, Dewa Santa. Jangan lakukan itu pada aku, ampun. Aku tidak akan pernah memberi ampun kepada orang bernama Ramapati. Ini dendam seluruh Kaula Majapahit berada dalam tanganku. Biarpun kau merengek-rengek, aku akan tetap membunuhmu. Aduh. Jangan, Dewa Santa. Jangan sakiti aku. Aku lapar. Perutku perih. Aku belum makan, Dewa Santa. Inilah makanan yang kau harapkan, Ramapati. Aduh, perutku sakit, tambah sakit. Aduh, kepalaku berkunang-kunang. Merengek-rengeklah kau sekarang, Ramapati. Sekarang rasakan lagi. Seluruh rambut makan kucabuti. Aduh, Ramapati terus dihajar oleh Dewa Santa. Sementara itu, Nyai Ramapati seperti merasakan penderitaan Ramapati. Kini Nyai Ramapati kakinya tersandung-sandung dan akhirnya dia terperosok ke sebuah lubang. Kakang! Aku terperosok. Kakiku seperti patah. Tidak. Barangkali saja hanya salah urat. Kakang Ramapati, apa yang kau alami sekarang ini? Apakah semua yang kau alami adalah tanda buruk bagimu, Kakang? Oh Dewata Agung, berikanlah keselamatan pada Kakang Ramapati. Dia memang terlalu besar dosanya kepada Kaula Majapahit. Tapi aku tahu bahwa Dewata adalah Maha Pengampun. Nyai Ramapati mencoba bangkit. Dia kemudian meneruskan perjalanannya, meski kakinya terasa sakit. Sementara itu, Rakuti dan Rasmi telah berada di depan mulut goa yang pernah ditempati oleh Ramapati dan istrinya. Aku tidak menemukan Gusti Ramapati. Barangkali singa ompong itu telah melarikan diri. Iya. Atau barangkali sudah bunuh diri, Rasmi. Rakuti, bagaimana mungkin seperti Gusti Ramapati itu bunuh diri? Dia bekas pati. Tidak mungkin dia melakukan itu, Rakuti. Semuanya bisa saja terjadi. Dalam keadaan terjepit, seseorang akan melakukan apa saja selama hal itu dianggapnya baik. Baiklah, kalau kau menganggapnya begitu, itu anggapanmu, Rakuti. Ini hanya dugaan, Rasmi. Bagaimana kalau kita cari keparat ompong itu di tempat lain? Ya, memang seharusnya begitu, Rakuti. Sebab buronan Majapahit sudah tidak ada lagi di goa ini. Ayo, Rakuti. Kita akan melintasi semak belukar yang lain, Rasmi. Rakuti dan Rasmi segera melejut kudanya. Keduanya bagaikan kesetanan menggebrak kuda itu. Padang ilalang lebat diterabasnya. Kuda mereka bagaikan menyapu kilalang liar. Sementara itu, Dewa Santa masih menghadapi Ramapati yang merengek-rengek minta diampuni. Darah hitam kini sudah mulai keluar dari kepala Ramapati. Ramapati merabanya perlahan. Darah, jangan. Sudah, aku ingin hidup. Jangan bunuh aku, Dewa Santa. Ampunilah aku. Ramapati, beberapa bulan yang lalu, kau bisa saja membunuh setiap Kaula Majapahit dengan mudahnya. 1000 Kaula bisa kau bunuh dalam sekejap dengan mengerahkan beberapa prajurit. Tapi sekarang, justru aku akan membuat kematian yang mengerikan. Akulah wakil seluruh Kaula Majapahit yang menaruh dendam kepadamu. Ayo bangun. Aduh, nanti dulu. Jangan. Sakit, Dewa Santa. Jangan kau bunuh aku dengan pisau itu, jangan. Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Ramapati.
ini. Hatian, lambungku kau tusuk dengan pisau itu, Dewa Santa. Jangan kau bunuh aku, Dewa Santa, ampun. Dewa Santa tidak merasa iba mendengar rengekan Ramapati. Seakan-akan dendam dari sekian banyak kaula Majapahit tertuang semua dalam benaknya. Saat Ramapati minta diampuni, Dewa Santa segera menikam leher Ramapati. Ramapati pun tersungkur. Dewa Santa, mengapa kau tidak sekalian membunuhku? Mengapa kau tidak menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah leherku? Barangkali mukamu itu pantas untuk tempat ludahku, Ramapati. Aku tidak akan membunuhmu sekaligus, tapi aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan. Lihat, angkal telapak kakiku inilah yang akan menginjak-injak mukamu, Ramapati. Ampun, Dewa Santa. Aku minta hidup. Ramapati jatuh tersungkur, nafasnya tinggal kembang kempis. Dewa Santa kemudian menginjak tubuhnya. Dan setelah itu, Dewa Santa menampung air kencingnya dalam sebuah tempurung. Jangan, Dewa Santa. Jangan lakukan itu. Jangan kau siramkan air kencing itu ke mukaku. Jangan. Ramapati, setiap orang yang mendengar nama Ramapati akan benci 7 turunan. Ingat, Ramapati, itu hanya mendengar namamu saja, belum lagi perbuatanmu. Nah, apa saja yang diperbuat oleh manusia bermula dari niat, kedua dari kata-katanya, dan sumber malapetaka Majapahit bermula dari mulut Ramapati. Air dalam tempurung inilah yang akan menjadi minuman terakhirmu, Ramapati. Dewa Santa tertawa lebar saat mengangkat tempurung berisi air kencingnya yang siap dituangkan ke dalam mulut Ramapati. Ramapati jatuh tersungkur, nafasnya kembang kempis. Dewa Santa kemudian menampung air kencingnya ke dalam tempurung. Dia bermaksud menuangkan air kencing itu ke dalam mulut Ramapati. Namun ketika Dewa Santa melangkahkan kakinya, dia menginjak batu, dan air dalam tempurung itu terpaksa tertumpah. Sial, rupanya yang belum nasibmu, Ramapati. Kalau kau minum air kencing kaum Sudra. Tapi tunggulah saatnya nanti. Barangkali yang paling tepat adalah kotoranku. Ampun, jangan kau sakiti aku. Jangan kau bunuh aku, Dewa Santa. Berilah aku hidup. Tenagaku lemah sekali. Darahku semakin banyak keluar. Ramapati, mulutmu itulah yang menyebabkan malapetaka seluruh kaula Majapahit yang merasa tertindas. Karena mulutmu yang terlalu manis menjanjikan. Maka saatnya lah tiba pembalasan. Mulutmu akan kuinjak-injak, Ramapati. Mulut Ramapati diinjak-injak oleh Dewa Santa. Sekali waktu mulut itu ditendang, sehingga keluar darah segar. Begitu juga dengan hidungnya. Matanya sudah tak lagi bisa melihat, karena darah telah menutupi seluruh wajahnya. Dewa Santa kemudian melanjutkan penyiksaannya terhadap diri Ramapati.
Ternyata alot juga nyawamu pengkhianat. Tapi tidak lama lagi kau akan mampus. Sekarang wajahmu sudah rusak. Darah telah mengalir dari mulutmu, hidungmu, telingamu, dan matamu. Ramapati, kalau saja Kaula Majapahit menyaksikan peristiwa ini, maka merekalah orang yang berbahagia di atas dunia ini. Sebab orang yang dibenci di ambang neraka. Mukaku hancur diinjak-injak orang Sudra. Lambungku banyak sekali bekas tusukan pisau. Dan leherku, oh Nyai, tolonglah aku, Nyai. Ramapati, barangkali Dewata Agung memang memisahkan kau dengan istrimu, agar istrimu tidak melihat nasibmu yang malang, yang sekarang telah menjadi Ramapati Durjana, yang wajahnya penuh luka. Rasakan ini, Ramapati. Ramapati, kali ini aku akan menarik lidahmu. Jangan kau lakukan itu. Aku takut mati. Jangan kau tarik lidahku. Biar semua Kaula Majapahit tahu bahwa kepalamu akan kupenggal dan kuberikan kepada Sang Prabu Jayanegara dengan lidah yang menculur keluar, dengan mata yang melotot keluar, dan akhirnya kepalamu, Ramapati, akan digantung di alun-alun kota Raja Majapahit sebagai tontonan rakyat. Ya ampun, jangan lakukan itu. Atas nama Kaula Majapahit yang menderita karenamu, Ramapati, maka akulah yang akan membuatmu celaka. Kutarik lidahmu. Iya. Ramapati sudah tidak berdaya lagi. Hanya tangannya saja yang masih bisa menggapai-gapai. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Sementara itu, Rakuti dan Rasemi terus memacu kudanya. Kini keduanya tiba di batas hutan dekat desa Panawijen. Rasemi, aku mendengar seseorang dianiaya tidak jauh dari sini. Iya, aku mendengar di sekitar tempat ini. Arahnya sebelah selatan, Rakuti. Aku curiga di tengah hutan ada penganiayaan. Jangan-jangan Ramapati mengalami penganiayaan. Kita harus bisa membawa kepala Ramapati ke hadapan Sang Prabu, Rakuti. Ayo, kita cari arah suara itu. Rasemi dan Rakuti kemudian menuju ke arah suara teriakan. Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua dari semak belukar. Dia tidak lain adalah Nyai Ramapati. Dia kemudian mengikuti jejak Rakuti dan Rasemi sambil menangisi nasib suaminya. Kakak Ramapati, mengapa kau mengalami nasib yang malang di usia tuamu, Kakang? Semoga kau tetap selamat dari ancaman prajurit-prajurit Majapahit. Terlebih-lebih Rasemi dan Rakuti. Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis dalam perjalanan mencari suaminya. Sementara Dewa Santa telah mencabut pisaunya yang mengkilat. Pisau itu siap mencacah-cacah wajah Ramapati. Ramapati, sebutlah Dewata Agung sebelum ajalmu tiba. Pisau inilah yang akan mencacah mukamu. Dewa Santa, ampunilah aku. Hanya kepadamulah aku bisa hidup. Jangan lakukan itu, Dewa Santa. Ramapati, biar semua orang tahu kalau nasib Ramapati mampus di tangan Dewa Santa. Mukamu akan kucacah-cacah dengan pisau ini. Rasakan ini. Sekarang mukamu sudah kucacah-cacah, Ramapati. Tapi aku belum puas kalau mukamu belum hancur. Tewas
di tangan Dewa Santa. Dewa Santa tersenyum lega. Sesaat kemudian, Rasmi dan Rakuti tiba di tempat itu. Dewa Santa. Mengapa kau lakukan pembunuhan sekeji itu? Siapa orang yang kau bantai dengan mengerikan itu? Ampun, Tuan Rakuti. Sayalah yang membantai orang ini. Tidak lain. Orang ini adalah Durjana dari kerajaan. Apa? Katakan siapa yang kau maksudkan. Aku ingin segera mendengarnya. Cepat katakan. Ampun, Tuan Rakuti dan Tuan Rasmi. Mengapa Tuan begitu tidak juga tanggap? Siapa lagi kalau bukan Ramapati? Kurang ajar sekali kau, Dewa Santa. Kau membunuh buronan kerajaan seperti membantai maling, eh? Caramu itu terlalu keji, tahu? Dewa Santa, apa kau kira kami senang atas tindakanmu ini? Cara yang kau gunakan keliru. Tidak berhak kau membunuh seorang buronan seperti ini. Kau cacah-cacah mukanya dengan pisau. Ampunkan Tuan. Ampunkan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya menangkap buronan kerajaan. Dewa Santa. Di sisi lain kau memang hebat. Semua orang akan bergembira mendengar kabar Ramapati tewas dicacah-cacah oleh Dewa Santa. Seorang kaum Sudra. Kau dengar itu? Tapi di sisi lain, kau tidak pernah tahu, Dewa Santa, bahwa tindakanmu adalah salah besar. Dewa Santa, aku tidak senang kekejianmu. Maka tombak Patmayonilah yang akan menghabisi nyawamu. Hanya dengan sekali ayunan saja, tombak Patmayoni menghunjam leher Dewa Santa. Tubuh Dewa Santa langsung roboh dan tidak bergerak-gerak lagi. Kemudian Rasmi dan Rakuti mengalihkan perhatiannya pada tubuh Ramapati. Pembantaian yang benar-benar keji. Iya. Rupanya dendam Dewa Santa benar-benar tak bisa dikendalikannya. Hingga muka Ramapati dicacah hingga sulit dikenali lagi wajah Ramapati. Rasmi, aku sedikit kecewa setelah membunuh Dewa Santa. Bagaimanapun juga, dialah yang membunuh Ramapati. Sebenarnya aku hanya tidak senang caranya ia membunuh. Rakuti, sudahlah. Jangan pikirkan lagi Dewa Santa. Buang jauh-jauh tentang Dewa Santa. Ya, bagaimanapun juga, Dewa Santa itu hanya seorang sudra. Bisa saja ia membunuh Ramapati, orang yang sudah jompo dan sakit-sakitan. Tapi tindakanmu membunuh Dewa Santa adalah sudah tepat. Itu menurut Raja Niti yang tak tertulis, Rakuti. Apakah kepala Ramapati harus dipenggal? Ya, itu yang terbaik. Dan itu sebagai bukti kehadapan Prabu Jaya Negara. Bagaimana, Rakuti? Kau saja yang melakukan, Rasmi. Rakuti, kau saja yang melakukannya. Aku tahu siapa engkau, Rakuti. Kau lebih pantas menjaga kepala Ramapati daripada aku yang menjaganya. Ayo, lakukan, Rakuti, lakukan. Baik, Rasmi. Nah. Rakuti memenggal kepala Ramapati. Kepala itu segera dibungkus dengan selembar kain. Tubuhnya dilemparkan ke semak belukar. Kemudian keduanya segera naik ke atas punggung kuda dan menggebrak kuda itu berlari kencang. Nyai Ramapati memandangi kepergian Rakuti dan Rasmi. Namun Nyai Ramapati merasa cemas melihat benda yang mereka bawa. Benda itu meneteskan darah. Darah? Jadi... jangan-jangan yang dibawa Rakuti dan Rasmi kepala manusia. Tapi tidak, aku harus mencari Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus mencari jejak-jejak darah yang menetes itu. Semakin lama semakin jelas. Itu menandakan adanya pembunuhan. Tak lama kemudian Nyai Ramapati sampai di tempat kejadian.
Dia begitu terkejut ketika melihat tubuh manusia tanpa kepala. Tidak! Kakang Ramapati. Mengapa kau mengalami nasib yang mengenaskan seperti ini? Mengapa kau mati dalam keadaan seperti ini, Kakang? Kakang Ramapati. Kenapa kau lakukan itu, Rakuti, Rasemi? Kalian kejam. Kalian jahat. Kalian telah membunuh Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis sambil mendekap tubuh Ramapati yang tanpa kepala itu. Dia tidak memperdulikan lagi darah yang membasahi wajahnya. Diciumnya tangan suaminya. Bahkan Nyai Ramapati tak segan-segan menjilati darah yang membasahi sekujur tubuh suaminya. Kakang Ramapati, barangkali kita memang harus berpisah dalam keadaan seperti ini, Kakang. Tapi aku tidak rela atas perlakuan Rakuti dan Rasemi. Aku tahu dua orang itulah yang telah membunuhmu, Kakang. Ya, aku akan menguburkan jasadmu sebagaimana layaknya, Kakang. Nyai Ramapati segera menggali tanah untuk pemakaman suaminya. Dengan peralatan seadanya, akhirnya dia berhasil menguburkannya. Kakang, hanya Dewata Agung yang bisa menimbang antara yang baik dan jahat. Tapi aku sebagai istrimu yang mengetahui